Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Ustaz pada pembelajaran geografi ya. Kali ini kita mempelajari tentang sumber daya alam bagian 1. Nah, pada pertemuan ini beberapa hal yang akan kita sajikan sebagai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita bahas kompetensi dasar, bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah ya. Semuanya saya doakan semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan semuanya diberikan oleh Allah kebaikan dan kesehatan. Amin. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini adalah siswa menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam. Siswa memahami potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan. Dan yang keempat adalah siswa memahami potensi dan persebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran pertama, ada yang sudah tahu apa itu pengertian sumber daya alam? Nah, pengertian sumber daya alam kita lihat ya. Ini adalah pengertian sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kehidupan hidup ya, kehidupan dan kebutuhan hidup manusia ya, agar dapat hidup lebih sejahtera. Jadi adanya sumber daya alam itu adalah untuk mensejahterakan kita ya. Oleh karena itu, kalau ada sumber daya yang tidak mensejahterakan, maka itu yang menjadi harapan kita agar sumber daya alam ini bermanfaat atau punya fungsi untuk mensejahterakan kita ya. Oke, itu adalah pengertian sumber daya alam. Kita lanjutkan pada klasifikasi sumber daya alam ya. Nah, untuk klasifikasi sumber daya alam kita lihat sumber daya alam memiliki karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan atau digolongkan itu menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama, penggolongan sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu ada dua, yaitu sumber daya hayati atau sering dikatakan sebagai biotik atau hidup ya, yaitu berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, rotan, ternak dan lain-lain yang hidup atau yang makhluk hidup itu adalah sumber daya hayati atau biotik. Nah, yang kedua, sumber daya alam yang non hayati atau nirhayati atau abiotik itu berasal dari benda tak hidup. Apa itu misalnya? Itu bahan tambang, air, itu adalah sumber daya alam yang nirhayati atau abiotik karena dia berupa sumber daya yang tak hidup ya. Nah, berdasarkan sifat pembaruannya, sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Nah, misalnya apa kalau renewable? Tumbuh-tumbuhan, hewan, dan hasil hutan itu adalah sumber daya alam yang renewable atau dapat diperbarui. Artinya apa dapat diperbarui ya istilahnya kalau habis ada penerusnya, ada anak-anaknya. Misalnya kalau hewan itu kan kalau misalnya dikorbankan satu ya, misalnya sapi dikorbankan satu kan masih punya anak lagi. Nah, itu maksudnya seperti itu. Hutan juga begitu ditebang, sudah direboisasi, ada yang ditanam lagi, itu namanya renewable atau bisa diperbarui. Kalau sumber daya alam yang tidak
bisa diperbarui atau non renewable, misalnya adalah minyak bumi. Nah, ini sekali pakai. Batu bara juga demikian, timah juga demikian, gas alam juga demikian. Namun ada yang bilang ini bisa diperbarui tapi dalam jangka waktu yang lama sekali ya, beda dengan tumbuhan itu ya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dipotong ya tumbuh lagi, hewan juga begitu, gampang sekali diternak, termasuk hutan ya. Kemudian ada sumber daya yang tidak terbatas atau sering disebut juga sumber daya alam tersedia. Jumlahnya ini banyak, ada yang mengatakan unlimited ya. Misalnya sinar matahari, udara, ya, air yang mungkin ya. Tapi suatu saat ya, kondisi seperti air, udara ya, itu nanti yang berubah itu adalah kualitasnya. Jadi semakin sedikit udara atau air yang berkualitas ya. Memang jumlahnya tetap ada, tetapi yang berkualitas ini semakin berkurang alias tercemar. Nah, berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam itu ada yang mengatakan sumber daya alam penghasil bahan baku, ada sumber daya alam penghasil energi. Nah, yang merupakan sumber daya alam penghasil bahan baku itu misalnya sumber daya alam yang punya nilai guna tinggi. Nah, biasanya itu misalnya hasil hutan, hasil tambang, ini sebagai bahan baku. Misalnya ya kita tahu hutan kita bisa digunakan untuk mebel, untuk rumah ya. Nah, hasil tambang itu misalnya untuk pengembangan mobil misalnya kan dari besi aluminium misalnya, itu untuk besi baja ya. Itu juga untuk misalnya alat-alat mobil dan lain-lainnya, termasuk pesawat itu badan pesawat dari aluminium, itu merupakan bahan bakunya dari hasil tambang yang namanya bauksit atau aluminium ya. Sumber daya alam penghasil energi apa itu? Sumber daya alam yang penghasil energi misalnya adalah ombak, panas bumi, harus air sungai. Nah, kok bisa Pak? Ya harus air sungai itu yang bahkan sering dipakai untuk tenaga listrik adalah tenaga air ya. Nah, yang D adalah sumber daya alam yang berdasarkan potensinya. Nah, itu ada yang dinamakan energi sumber daya alam ruang ya, ruangan itu ya. Berarti ruang adalah suatu tempat yang punya dimensi lebar, tinggi dan panjang. Nah, itu adalah ruang. Kemudian energi, potensi yang berupa energi ya apa saja yang berupa energi itu ya. Ya tadi itu ya, seperti ombak tadi ya, angin itu punya potensi energi, panas gitu ya. Kemudian ada yang berupa materi, ada berupa benda. Nah, ini berdasarkan potensi. Nah, kemudian potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan dan pertambangan di Indonesia. Itu kita bisa melihat yang pertama sumber daya kehutanan. Ingat, negara kita negara yang kaya akan hutan dan disebut sebagai paru-paru dunia karena kita punya sekali luas hutan yang cukup luas ya. Artinya hutan kita ini sangat banyak dan ingat, tumbuhan yang ada di hutan itu menghasilkan oksigen sehingga dikatakan sebagai paru-paru dunia Indonesia. Nah, sumber daya kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia. Sebelum kita bahas jenis hutan, ya intinya memang hutan itu tidak bisa dikatakan sebagai kumpulan dari pohon-pohon ya, tidak hanya itu ya, karena di dalamnya juga ada binatang, ada sesuatu ekosistem di dalamnya, itu termasuk dilindungi dalam hal ini atau dibahas dalam istilah kehutanan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis hutan, diantaranya adalah yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera. Kalau di Indonesia itu di Sumatera, Kalimantan, Papua itu adalah hutan hujan tropis, sementara di Jawa itu kebanyakan hutan musim ya. Nah, ini hutan musim ya.
Disebut juga monsun, banyak ditemukan di Jawa, Jawa Tengah ya, sebagian Jawa Timur, kemudian sampai Nusa Tenggara. Nah, ini adalah hutan musim. Nah, cirinya adalah Jawa, tumbuhannya juga semusim seperti jati itu ada pada musim hujan. Kalau dia hujan subur, kalau kemarau ya merangkas. Nah, tetapi kalau di hutan tropis tadi sepanjang tahun hutan itu stabil ya, jadi tidak merangkas daunnya. Tapi kalau di hutan musim dia merangkas pada musim kemarau, tapi ketika musim hujan dia subur, seperti hutan jati yang saya katakan. Nah, hutan hujan pegunungan, nah ini mungkin kalau di dalam istilah iklim itu di daerah hutan orografis ya, di daerah lereng-lereng gunung itu ada hutan-hutan, ini namanya hutan hujan pegunungan. Nah, ini ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua ya, mungkin ya di daerah hutan hujan tropis juga ya sama. Nah, hutan sabana ini terdapat di Flores dan Sumba di Nusa Tenggara yang banyak ya. Nah, jadi Indonesia punya hutan sabana yang kebanyakan di Nusa Tenggara. Kemudian ada hutan rawa. Kalau hutan rawa ini banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan terutama ya, Papua juga ada, dan sebagian Jawa ya. Ini adalah hutan rawa. Kemudian kita mengenal lagi hutan mangrove lah. Ini kalau hutan mangrove ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua ya. Saya katakan ya, semua kebanyakan pantai-pantai di laut Indonesia ini ada mangrove ya, artinya ada hutan mangrove di situ. Nah, hutan gambut, nah ini banyak sekali di Kalimantan Barat ya, yang banyak, Kalimantan Tengah, Papua juga ada, dan Riau. Atau di Sumatera bagian timur ya, Sumatera bagian timur ini banyak terdapat hutan gambut ini ya. Nah, ini hutan lumut ya, bukan hutan gambut. Hutan lumut terdapat di daerah pegunungan tinggi Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan. Kalau kita melihat ada hutan konservasi, atau hutan suaka alam, atau hutan produksi. Nah, hutan konservasi itu apa? Ini hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawatan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ini namanya konservasi ya. Nah, kalau hutan lindung itu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penjaga kehidupan. Nah, ini hutan suaka alam hutan suaka alam itu termasuk hutan lindung. Dan hutan produksi seperti ini ya, adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Nah, ini adalah yang produksi hasil hutan, misalnya kayu, penghasil kayu, rata-rata ya hutan yang penghasil kayu ya. Ini namanya adalah hutan produksi. Nah, itu tadi sumber daya hutan. Mungkin kalau kurang luas kita pelajari, kita cari literatur yang lain. Nah, kita lanjutnya pada sumber daya pertambangan. Nah, kita tahu Indonesia adalah kaya akan sumber daya tambang ya. Oke. Nah, sekarang apa itu sumber daya pertambangan? Nah, pertambangan itu adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Jadi tambang ini banyak sekali ya, ada di permukaan, ada di dalam bumi, bahkan ada di bawah permukaan air, ada di dasar laut, itu juga ada tambang ya. Oke. Nah, seperti minyak bumi ini adalah hasil dari proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokrin, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Kita lihat cadangan minyak bumi sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera ya, di Indonesia itu di Sumatera banyak, sementara itu sisanya ditemukan di Pulau Jawa juga ada, Kalimantan, di Papua, Maluku, dan Sulawesi. Artinya minyak bumi di Indonesia cukup banyak. Tapi kalau diteliti itu kita masih impor
Ketika diselidiki lagi, kenapa kita banyak impor? Ternyata kita itu kurang punya minyak yang matang. Kita banyak produksi minyak mentah, tetapi kurang minyak matang. Mengapa kok kurang? Karena kita kurang kilang minyak. Nah, kemudian sebagian tambang minyak bumi kita juga diswastanisasi. Banyak dibeli oleh investor asing. Nah, sehingga minyak kita banyak juga yang diambil oleh perusahaan-perusahaan asing, sehingga kita untuk kebutuhan kita sendiri Indonesia ini masih sebagian mengimpor minyak matang dari negara luar. Nah, ini tugas kita, kalian ya, yang akan mengubah Indonesia sehingga Indonesia kaya minyak, kalau bisa ya minyak mentah, minyak matangnya juga kaya, dan kebutuhan minyak kita terpenuhi oleh kita sendiri, tidak harus impor ya, setuju ya? Nah, untuk gas bumi ini, gas bumi adalah hasil dari proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Nah, cadangan gas bumi nasional itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita tahu LPG di Indonesia ini sangat banyak, alhamdulillah. Nah, saking banyaknya kita itu dulu ada konversi dari penggunaan minyak tanah ke gas bumi. Ingat, itu terjadi pada era awal pemerintahan SBY ya. Itu dulu kita pakai minyak tanah. Nah, pada saat itu ada konversi, kita akhirnya menggunakan gas. Nah, ini secara ya mencatat terjadi pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Memang gas bumi di Indonesia ternyata cadangannya banyak, sehingga harus dimanfaatkan untuk menggantikan minyak tanah. Ya, itu terobosan yang terjadi pada saat itu. Sampai sekarang kita masih menikmati yang namanya gas untuk keperluan memasak itu ya di dapur. Nah, yang lain adalah batu bara. Tambang batu bara ini adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Dari seluruh sumber daya dan cadangan batu bara, sekitar 50% ada di Pulau Sumatera, 49,5% di Pulau Kalimantan, dan sisanya hanya 5% itu, nggak sampai ya, 0,5% itu di pulau lain. Kesimpulannya, batu bara ini ada di Sumatera dan di Kalimantan yang paling dominannya. Kemudian emas dan perak. Nah, emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan yang cukup besar juga ada di Papua, yaitu di Tembaga. Dan emas ini adalah barang tambang yang istimewa ya, karena sering dijadikan cadangan devisa negara itu dalam bentuk emas. Kenapa? Karena harga emas itu cenderung stabil, bahkan cenderung naik ya, sehingga kalau dibuat simpanan cadangan devisa itu menguntungkan ya. Kalau kita simpan dalam bentuk lain itu mengkhawatirkan, tapi kalau dalam bentuk emas itu sangat baik. Nah, termasuk kita nabung itu kalau bisa kita lupakan emas, karena emas itu harganya akan stabil. Nah, kalau kita lupakan dalam bentuk yang lain, maka sulit sekali untuk dipertahankan nilainya ya. Nah, kemudian tembaga, umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme. Nah, logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi ya. Kita tahu tambang tembaga ini sangat diperlukan untuk membuat kabel ya yang banyak ya. Nah, potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua. Lah, ini terbanyak di Papua ya, di Tembagapura itu selain emas ya tembaga itu, makanya dinamakan Tembagapura karena kaya akan tembaga. Potensi lainnya menyebar di Jawa Barat dan Sulawesi Utara juga ada, dan Sulawesi Selatan. Jadi selain di Papua ada di daerah-daerah yang
saya sebut tadi itu ya. Nah, bauksit adalah biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Nah, di Indonesia penambangan bauksit terbesar dan tertua itu di Pulau Bintan, di Sumatera ya. Dan ini saya tadi sudah bilang di awal, bauksit ini adalah bahan dasarnya aluminium dan digunakan untuk peralatan rumah tangga serta badan pesawat itu biasanya menggunakan aluminium yang bahan bakunya dari bauksit. Nah, kemudian nikel berasal dari pelabuhan batuan ultra basah. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, jadi ada di Sulawesi. Saya ingat di Sorowako ya, saya ingat di murid saya anak Sorowako itu di sana katanya banyak sekali nikel ya, dan ada perusahaan swasta yang menambang nikel di Sorowako. Nah, Kalimantan bagian Tenggara, Maluku dan Papua ini adalah tambang nikel. Nah, timah, biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Jadi intrusi magma itu akan membentuk biji timah. Nah, potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Jundur hingga Bangkinang ya, di Sumatera yang banyak timah ternyata ya. Bagian utara dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Pulau Kalimantan. Nah, ini penghasil timah. Nah, katanya yang terbaru Pulau Bangka ini sudah habis ya, hanya tinggal di Belitung dan Kalimantan. Singkep itu masih ada ya. Nah, tamu selanjutnya adalah intan. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, ini Kalimantan Selatan. Jadi di Kalimantan Selatan ini banyak sekali terdapat intan ya, intan. Kemudian mangan ini digunakan untuk proses produksi baja. Jadi kalau kalian dengar mangan ini adalah campuran untuk membuat baja. Nah, ini potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera. Jadi mangan ini banyak di Pulau Sumatera, di Riau juga ada, Jawa ada, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Jadi tambang mangan ada banyak di Indonesia ya. Yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini adalah tambang pasir besi. Nah, pasir besi ini terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timur. Ini yang banyak ya, di Jawa juga ada, tapi yang banyak yang saya sebut di sini ya. Ini sering dinamakan pasir besi karena merupakan bahannya untuk membuat besi memang ya. Kebanyakan ini pasir besi ya, yang berarti pasir yang mengandung bahan ferrum ya untuk pembuatan besi ya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu pada video mendatang di sumber daya alam bagian 2 ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.